Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Fernanda dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tujuan dari pembuatan video capstone program studi Sistem Informasi. Mata kuliah rekayasa perangkat lunak mencakup konsep dasar dan prinsip-prinsip pengembangan perangkat lunak, termasuk analis kebutuhan, perancangan implementasi, pengujian, manajemen konfigurasi, manajemen proyek, dan pemeliharaan perangkat lunak. Pada proyek pembuatan website e-learning SDN Rejomulyo melibatkan analisis kebutuhan pendidikan dasar, perancangan antarmuka yang ramah anak, pengembangan konten pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum SD, integrasi fitur pengelolaan kelas online, dan penerapan aspek keamanan serta privasi untuk menciptakan platform pembelajaran online yang efektif, interaktif, dan aman bagi siswa sekolah dasar. Tujuan dari pembuatan video capstone program studi Sistem Informasi adalah untuk menjelaskan langkah-langkah analis desain sistem yang terfokus pada 3 komponen utama, yaitu e-learning, web profile, dan absensi. Untuk objek riset berada di SDN Rejomulyo yang berlokasi di Jalan Sasana Sari nomor 12 Rejomulyo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, Jawa Timur. Selanjutnya saya akan memberikan foto dokumentasi. Foto pertama yaitu meminta persetujuan pembuatan website e-learning yang dilaksanakan oleh tim perencanaan kepada Kepala Sekolah SDN Rejomulyo. Foto kedua yaitu saat tim proyek bersama kepala sekolah mengabadikan momen dengan mengambil foto bersama sebagai tanda kesuksesan dan kerjasama dalam pelaksanaan proyek. Foto ketiga yaitu foto tim proyek yang sedang melakukan persiapan untuk mempresentasikan proyek mereka, menunjukkan kerjasama dan dedikasi untuk menyampaikan hasil karya. Foto keempat yaitu ketika Bapak Demiskan Eskom Mkom memberikan sambutan terkait penerimaan kerjasama di hadapan para guru SDN Rejomulyo. Foto kelima yaitu ketika salah satu guru mengajukan pertanyaan mengenai hasil presentasi kepada tim proyek. Selanjutnya, proyek pembuatan website e-learning untuk SDN Rejomulyo dipilih untuk meningkatkan akses pendidikan, memanfaatkan teknologi, dan memberikan fleksibilitas serta inovasi dalam proses pembelajaran di sekolah tersebut. Selanjutnya, proyek pembuatan website e-learning relevan dengan studi saya karena melibatkan penerapan konsep rekayasa perangkat lunak, analis dan desain sistem, manajemen proyek, keamanan sistem informasi, teknologi web, dan keterampilan pengembangan aplikasi dalam konteks pengembangan solusi informatika. Peran saya di dalam tim pembuatan analis dan desain sistem absensi yaitu mencakup aktivitas seperti mengidentifikasi kebutuhan sistem absensi, menyusun spesifikasi fungsional dan non-fungsional dengan proyek. Untuk di tim ADS terdiri dari 3 anggota yaitu Jini Ajeng Novitasari bertanggung jawab untuk membuat bagian e-learning, Raihan Argia Kusuma bertanggung jawab untuk membuat bagian web profil, sementara saya sendiri bertanggung jawab untuk membuat analis kebutuhan fungsional dan non-fungsional serta bagian absensi. Berikut yang saya kerjakan: analis kebutuhan fungsional. Manajemen data siswa. Sistem harus memungkinkan pendaftaran siswa baru dan pembaruan data seperti nama, alamat, nomor kontak, dan akademik. B. Penjadwalan pelajaran. Menyediakan kemampuan bagi staf pengelola untuk membuat jadwal pembelajaran yang melibatkan guru, kelas, dan mata pelajaran yang diajarkan. C. Pelaporan akademik. Sistem harus memungkinkan penginputan nilai dan pembuatan laporan kemajuan siswa secara periodik yang bisa diakses oleh siswa dan orang tua. D. Manajemen kehadiran. Sistem harus dapat mencatat kehadiran siswa dan mengolah data kehadiran secara efisien. Kebutuhan non-fungsional. A. Keamanan data. Sistem memastikan keamanan data siswa dengan penggunaan enkripsi yang kuat untuk informasi pribadi serta akses terbatas bagi pihak yang berwenang. B. Kinerja sistem. Waktu respon sistem yang cepat agar pengguna, siswa, guru, dan staf dapat mengakses informasi dengan lancar tanpa jeda yang berarti. Skalabilitas.
yaitu sistem dapat ditingkatkan dan berkembang sejalan dengan pertumbuhan jumlah siswa, staf, dan kebutuhan administrasi sekolah tanpa mengalami penurunan kinerja. Di user interface yang ramah pengguna, antarmuka sistem mudah digunakan oleh berbagai kelompok pengguna, yaitu siswa, guru, dan orang tua, tanpa memerlukan pelatihan yang panjang. Kemudian use case, seperti inilah tampilan use case yang saya buat. Itu ada dua aktor. Yang pertama, admin dapat mengakses login, ubah password, cetak laporan, dan lihat laporan, sedangkan guru dapat mengakses semuanya. Kemudian activity diagram. Yang pertama ada login, pengguna memasukkan username dan password, kemudian sistem memvalidasi, sedangkan kalau login berhasil dapat mengakses, jika tidak pengguna memasukkan username dan password ulang. Ubah password, pengguna memasukkan username dan password, sistem memvalidasi, jika valid dapat mengakses, jika tidak login ulang, kemudian sistem mengarahkan pengguna untuk memasukkan kata sandi baru, kemudian sistem memvalidasi kata sandi baru, jika valid konfirmasi kata sandi baru, jika tidak kata sandi baru yang memenuhi syarat, kemudian jika valid kata sandi dapat diperbarui, jika tidak pengguna harus memasukkan kata sandi yang valid. Kemudian input data absensi, pengguna memilih dan kelas absensi, tanggal dan kelas absensi, kemudian sistem memvalidasi data absensi, kemudian pengguna memasukkan data absensi, kemudian sistem memvalidasi data absensi, kemudian sistem mengirimkan informasi simpan data absensi, kemudian pengguna dapat menyimpan data absensi. Edit absensi, pengguna memilih data absensi yang akan diedit, kemudian memasukkan data perubahan, kemudian sistem memvalidasi perubahan, kemudian pengguna menyimpan data perubahan dan sistem menyimpan perubahan. Kemudian update absensi, pengguna memilih data absensi yang akan dirubah, kemudian memasukkan data pembaruan, validasi data pembaruan, menyimpan data pembaruan, dan sistem dapat menyimpan data pembaruan. Delete absensi, yaitu 1. Pengguna memilih data absensi yang akan dihapus, kemudian sistem mengkonfirmasi penghapusan, kemudian pengguna mengkonfirmasi penghapusan, kemudian sistem hapus data absensi dan sistem menghapus data. Lihat laporan, pengguna memilih kriteria laporan berupa bentuk, kemudian sistem mengenerate, kemudian sistem menampilkan laporan. Cetak laporan, pengguna memilih kriteria laporan, sistem mengenerate laporan, sistem menampilkan laporan kepada pengguna, kemudian pengguna memilih cetak, sistem memproses, dan sistem mengeluarkan hasil proses cetakan. Kemudian sekuen diagram, yang pertama login, guru atau username memasukkan input username dan password, kemudian sistem memvalidasi username dan password, jika berhasil pengguna dapat mengakses homepage, jika gagal pengguna kembali ke login page. Ubah password, user memilih menu ubah password, kemudian sistem akan mengarahkan ke menu ubah password. Jika password valid, pengguna dapat menyimpan password. Jika password tidak valid, pengguna harus memasukkan password yang valid. Input data absensi, user memilih tanggal dan kelas absensi, kemudian sistem menginput atau memasukkan data absensi, kemudian memvalidasi data absensi, kemudian menyimpan data absensi. Edit absensi, user memilih data absensi, kemudian user memasukkan data perubahan, sistem memvalidasi data perubahan, sistem menyimpan data perubahan. Update absensi, user memilih data absensi, kemudian memasukkan data yang ingin diperbarui, kemudian sistem memperbarui data, dan yang terakhir sistem menyimpan data perubahan.
Kemudian delete data. User memilih data absensi, kemudian memasukkan data yang ingin dihapus. Sistem validasi data hapus. Sistem menyimpan data yang telah dihapus oleh user. Lihat laporan. User atau pengguna memilih kriteria laporan, kemudian sistem mengenerate laporan dan menampilkan laporan pada user. Cetak laporan. User memilih kriteria laporan berupa bentuk, kemudian sistem mengenerate, kemudian sistem menampilkan kepada pengguna, dan pengguna diarahkan ke menu memilih cetakan dan sistem akan memproses cetakan. 10. Kemudian kendalanya adalah waktu yang sangat singkat, karena ini merupakan kali pertama saya terlibat dalam proyek nyata. Namun melalui pengalaman ini saya berhasil memperoleh banyak ilmu yang sebelumnya belum saya kuasai. Kemudian pembelajaran yang dapat saya ambil dari pembuatan proyek ini adalah melibatkan pengakuan dan pentingnya keterlibatan komprehensif, adaptasi terhadap inovasi teknologi pendidikan, dan perencanaan yang matang untuk memastikan keberlanjutan serta efektivitas implementasi solusi e-learning sekolah. Kesimpulan dari video ini adalah membahas proses bagaimana tim berhasil membuat analis dan desain sistem dengan fokus pada kebutuhan fungsional dan non-fungsional di SDN Rejomuem, menciptakan solusi e-learning yang mendukung pengembangan pendidikan di sekolah tersebut. Later. Sini saya akan menjelaskan kembali tentang apa yang saya kerjakan, yaitu analisa kebutuhan fungsional. Manajemen data siswa. Sistem harus memungkinkan pendaftaran siswa baru dan pembaruan data seperti nama, alamat, kontak, dan riwayat akademik. B. Penjadwalan pelajaran. Menyediakan kemampuan bagi staf pengolah untuk jadwal pelajaran yang melibatkan guru kelas dan mata pelajaran yang diajarkan. C. Pelaporan akademik. Sistem harus memungkinkan penginputan nilai dan pembuatan laporan kemajuan siswa secara periodik yang bisa diakses oleh siswa dan orang tua. D. Manajemen kehadiran. Sistem harus dapat mencatat kehadiran siswa dan mengolah data kehadiran secara efisien. Kemudian kebutuhan non-fungsional. Yang pertama, keamanan data. Sistem memastikan keamanan data siswa dengan menggunakan enkripsi yang kuat untuk informasi pribadi, serta akses terbatas bagi pihak yang berwenang. Kinerja sistem. Waktu respon sistem yang cepat agar pengguna dapat mengakses informasi dengan lancar tanpa jeda yang berarti. C. Skalabilitas. Sistem dapat ditingkatkan dan berkembang seiring dengan pertumbuhan jumlah siswa, staf, dan kebutuhan administrasi sekolah tanpa mengalami penurunan kinerja. D. User interface yang ramah pengguna. Antarmuka sistem mudah digunakan oleh berbagai kelompok pengguna tanpa memerlukan pelatihan yang panjang. Kemudian di sini saya membuat use case, activity diagram, dan sequence diagram. Yang pertama, use case. Use case absensi memiliki dua faktor, yaitu admin dan guru. Admin dapat mengakses login, ubah password, cetak laporan, dan lihat laporan, sedangkan guru dapat mengakses semuanya. Kemudian activity diagram. Yang pertama, login. Pengguna memasukkan username dan password, kemudian sistem memvalidasi login. Jika valid, pengguna dapat masuk ke website. Jika gagal, pengguna login ulang. Ubah password. Pengguna memasukkan username dan password, sistem memvalidasi. Jika valid, pengguna dapat mengakses. Jika tidak, pengguna diharapkan login ulang. Kemudian pengguna memasukkan kata sandi yang baru, kemudian sistem memvalidasi kata sandi baru. Jika valid, pengguna mengkonfirmasi kata sandi baru. Jika tidak, kata sandi baru yang memenuhi syarat. Jika sudah, konfirmasi kata sandi baru, kemudian kata sandi dapat diperbarui. Jika gagal, masukkan kata sandi yang valid. Kemudian input data absensi, yaitu pengguna memilih tanggal dan kelas absensi, kemudian memasukkan data absensi
Seterusnya sistem memvalidasi data absensi, kemudian pengguna menyimpan data, dan sistem menyimpan data absensi. Edit data. Pengguna memilih data yang akan diedit, kemudian masukkan data. Sistem validasi. Pengguna menyimpan data perubahan dan sistem menyimpan data perubahan. Update absensi. Pengguna memilih data absensi yang akan terbaru, kemudian memasukkan data pembaruan. Memvalidasi data pembaruan, menyimpan perubahan, dan data perubahan disimpan. Delete absensi. Pengguna memilih data absensi yang akan dihapus, kemudian mengkonfirmasi penghapusan, kemudian menghapus data absensi dan data telah dihapus. Lihat laporan. Pengguna memilih kriteria laporan yang berbentuk, kemudian sistem mengenerate laporan dan sistem menampilkan tampilan ke pengguna. Kemudian cetak laporan. Pilih kriteria laporan, kemudian mengenerate laporan, tampilan laporan, pilih cetak, memproses cetak, dan menampilkan hasil laporan cetak. Kemudian ada sequence diagram yang pertama, yaitu login, guru atau username. Guru atau user menginput username dan password, kemudian sistem validasi password. Jika login sukses, sistem dibawa ke menu homepage. Jika gagal, pengguna diarahkan kembali ke login page. Kemudian ubah password. User memilih menu ubah password, kemudian ubah password. Jika berhasil, password dapat disimpan. Jika gagal, memasukkan password kembali. Input data absensi. Memilih tanggal dan kelas absensi, kemudian memasukkan data absensi ke pengisian data, kemudian memvalidasi data absensi dan menyimpan data. Edit absensi. Memilih data absensi, kemudian memasukkan data perubahan, validasi data perubahan, dan menyimpan data perubahan. Update absensi. User atau pengguna memilih data absensi, kemudian memasukkan data yang terbaru, dan memvalidasi data pembaruan dan menyimpan data pembaruan. Delete absensi. Memilih data absensi, kemudian memasukkan data yang ingin dihapus, validasi data hapus, kemudian menyimpan data yang dihapus. Kemudian lihat laporan. Memilih kriteria laporan, mengenerate laporan, dan menampilkan laporan. Lihat laporan. User memilih kriteria laporan, kemudian mengenerate laporan, menampilkan laporan, memilih cetakan, dan memproses cetakan. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas kurang atau lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.